Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumat tab'atsun. Amma ba'. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi alladhi arsalallahu ila al-ard rahmatan lil alamin. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Dan seseorang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyerahkan dirinya, hawa nafsunya, semua dia ikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin ala dinillahi khalis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidaklah seorang itu dicantum dia beriman kepada Allah SWT sampai hawa nafsunya, jiwanya mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dia mengambil kebaikan Islam ini sesuai dengan tuntunan. Kita beriman kepada Allah di dalam Al-Quran bi'adillah kamilah, dengan mengambil seluruh kebaikan di dalam Al-Quran dan amal-amal yang saleh, yaitu yang ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, kembali siang ini kita membahas pembahasan bab haji, yang mana haji ini adalah termasuk rukun min arkanil Islam alladhi allama ad-dina bid-darurah. Termasuk rukun dari arkan Islam yang diajarkan di dalam agama Islam yang sangat utama. Hendaklah seorang muslim dan muslimah dia paham tentang ibadah haji atau manasik-manasik haji. Andai kata dia mau berangkat melaksanakan yaitu ibadah haji ini. 15 abad yang lalu ketika Nabi SAW selesai melaksanakan manasik haji di Hajjil Wada, kala Nabi SAW, li'akhud anni manasikakum. Ambillah manasik-manasik yang telah aku contohkan, yang telah aku sampaikan pemahaman-pemahamannya, supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini laisa lahu jaza illa jannah. Rawahu Syaikhain Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Tidak ada lagi ganjaran-ganjarannya kecuali yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kita keluar dari rumah sampai menuju Mekah sana di Baitul Atiq, apapun ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk haji qiran, mendului, yakni haji baru umrah. Amma haji ifrad, haji saja. Amma haji tamattu, umrah dulu dan baru nanti dia haji. Disebutlah tamattu. Maka ikhwatul iman, ketika kita mentalbiyah, yakni yushra' lahu, italaffad bima nawi. An-niyat innama a'malu bin niyah wa inna likulli imri'in ma nawa. Rawah Imam Bukhari. Semua amal itu tergantung dengan niat. Apa yang kita niat, itulah yang kita dapat. Di dalam haji ini atau umrah, kita boleh yakni atalaffad, maupun dia umrah ataupun dia haji. Maka Nabi SAW, labbaika umrah.
labbaika umrah, seruan umrah, atau Allahumma labbaika umrah. Ya Allah, labbaika umrah, memenuhi seruannya. Wa in kana niyatul hajj, andai kata dia niat hajj, dari ifrad saja, qal labbaika hajjan, atau Allahumma labbaika hajjan. Ataupun kalau dia misalnya haji tamattu, setelah dia umrah, dia mengucapkan labbaika hajjat tamattu. Jadi niatnya haji kiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Tergantung dia mau haji dulu, kalau dia kiran baru dia umrah. Kalau dia haji tamattu, dia umrah dulu, baru nanti hari tarwiyah dia niat hajinya. Kalau dia ifrad hanya haji saja. Maka ini manasik-manasik yang dicontohkan Nabi SAW. Dari ayat ini ikhwatul iman, ukhtul mu'minat, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Ikhlas menyempurnakan atau menegakkan di dalam qira'ah Alqama wal Masruqin wa Ibrahim an-Nakhai, wa aqimu wa atimmu wa aqimu, tegakkan, sempurnakan dan tegakkan. Rawahu Tabarani bisanadin sahih. Wa atimmu dan wa aqimu ini kita paham maknanya menegakkan, menyempurnakan ini dalam arti kata kita harus memiliki ilmu pengetahuan dalam kita melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Bukan haji yang ma'zur. Atau yang marfud. Dikenakan ibadah haji ini termasuk arkanul Islam. Harus rapi menegakkan sesuai yang telah dicontohkan Nabi SAW. Li'akhud anni manasikakum. Manasik-manasik yang telah dicontohkan bersama, ambillah. Itu yang kalau kita ingin haji kita diterima. Maka di dalam qira'ah Ibrahim Nakhai dirubah tegakkanlah. Kita paham apa yang kita lagi melaksanakan dalam mendekat diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat haji ini amal-amal yang sangat mulia. Diberikan ganjarannya kecuali surga. Ataupun kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, bala junub atau tanpa dosa. Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Ketika Abu Hurairah menanyakan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal, amal apa yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal imanun billahi wa rasulihi. Ini termasuk kalimat tauhid, yaitu akidah as-sahihah atau akidah ahli sunnah wal jamaah, iman kita kepada Allah dan Rasul. Tidak menyekutukan sedikit pun, tidak menambah sesuatu amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Harus kita mengikuti sunnah beliau. Iman kita kepada Allah, akidah tauhid sahih. Tidak ada yang kita sembah yang hak kecuali Allah SWT. Dan ini termasuk rukun dari arkan Islam yang pertama yang diajarkan oleh agama Islam yang sangat diutamakan. Dalam arti kata sebelum kita berangkat, kita tidak boleh memiliki sedikit pun sesuatu yang menyekutukan Allah SWT. Termasuk di tanah air ini. Dan ini harus bersih. Seorang muslim dan muslimah, dia harus membersihkan dirinya. Sesuatu ibadah yang menyangkut, menyekutukan Allah atau yang dinamakan syirik. Banyak masyarakat kita tidak mengetahui masalah akidah sahih ini atau tauhid atau akidah ahli sunnah wal jamaah ini
yang diajarkan Nabi SAW tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tinggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan. Tinggalkan yang khurafat, tinggalkan yang dukun, tinggalkan sesuatu yang menyekutukan Allah. Hanya beribadah kepada Allah saja dan mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Dan ini amal yang paling sangat mulia. Selanjutnya Abu Hurairah menanyakan lagi, "Qila tsumma madza ya Rasulullah?" Selanjutnya apa ya Rasulullah? Qal, "Tsumma jihadun fi sabilillah." Jihad berjuang di jalan Allah. Dan jihad berdakwah, menyampaikan kebenaran dini Islam ini. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, "Wala tuti'al kafirina wajahidun bihi jihadan kabira." Tidak boleh kita taat kepada orang kafir, dalam arti kata di sini taat mengikuti ideologinya, bukan taat kepada mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Tidak dibenarkan. Dan kita berjihad dengan jihad Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu jihad yang besar. Tidak bisa kita jihad dengan Al-Quran saja atau dengan Sunnah saja. Harus dua ini. Jihad dengan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Dalam arti kata menyampaikan juga ilmu agama Islam ini, menyampaikan kebenaran diri Islam ini kepada seluruh umat manusia agar mereka bisa mengambil kebaikan di Islam ini. Selanjutnya, qila tsumma madza ya Rasulullah? Selanjutnya apa ya Rasulullah? Qal al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini haji yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Dan tidak ada lagi kebaikannya kecuali surga. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah, tara jihad afdal a'mal. Jihad afdalu amal. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah istri Nabi SAW, bahwa aku melihat jihad ini amal yang sangat mulia. Apalah nujahidu? Apakah kita tidak berjihad, kaum Hawa ya, kaum wanita? Maka Nabi SAW, lakimu afdalu jihadi hajju mabrur. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kata Nabi SAW, jihad yang sangat mulia itu adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Setelah Siti Aisyah mendengar pemahaman dari Rasulullah SAW, qal fala ada al-hajj ba'da idh sami'tu hadha min Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan meninggalkan haji setelah aku mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Haji mabrur. Artinya haji mabrur itu, al-hajjul mabrur huwa hajjul ladzi la yukhalituhu ithm. Haji mabrur itu haji yang tidak campur aduk atau campur dengan sesuatu perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik, dan ataupun hajinya dia melakukannya tidak ada tuntunannya yang telah dicontohkan Nabi SAW. Haji yang benar-benar haji yang mabrur, yang bersih, tidak melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW, ataupun tidak mencampur adukan dengan dosa. Dan ini disebutlah haji mabrur. Dia mendapat predikat haji mabrur yang tidak ada lagi ganjaran kecuali surga. Wa qala Hasan, an yarja zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia kembali semangat dalam menambah kebaikan kehidupan dunia, mendekat diri kepada Allah SWT, dan dia juga mustaq, rindu bertemu sama Allah, menambah amal-amalnya untuk akhirat.
Riwayat marfu'an bi sanad hasan an annal bir it'amu ta'am wa alanul kalam. Kebaikan-kebaikan itu dia memberi orang-orang makan dan dengan mengucapkan perkataan yang baik. Jadi ketika dia pulang dari Mekah sana, kembali hajinya mabrur, semangat dia beribadah, menambah amal-amalnya, dia menjaga salatnya dan berbuat baik, memberi orang makan dan mengucapkan perkataan-perkataan baik. Dan ini salah satu disebut mabrur. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfat walam yafsad raja'a kal yawma walad ummu. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang pergi haji, dia tidak rafat, tidak ngomong jorok, tidak ngomong yang tidak baik, atau perbuatan pusuk yang dilarang oleh agama, menipu orang, mengambil hak orang, sesuatu yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, dia kembali seperti bayi yang dilahir ibunya. Dalam arti kata, baladunub, tanpa dosa, bersih dia. Dan ini salah satu perbuatan-perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Di dalam riwayat Amr bin As, ketika itu dia menyampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam. Jelas tingkah lakunya sebelum Islam, di dalam kehidupan jahiliyah, banyak hal-hal yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Faqala Amr bin As, qal lamma ja'allahu islamu fi qalbi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu absat yadaka fala ubayyaka. Ketika Islam masuk ke dalam jantung hatiku dan aku menjadi seorang muslim, aku datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat. Aku minta tangannya untuk perjanjian. Dikarenakan dia takut dengan dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya? Faqala fabasata faqabat yada. Beliau baginda Rasulullah meletakkan tangannya dan dia pegang tangannya. Faqal malaka ya Amr. Nabi SAW mengatakan, ada apa engkau ya Amr? Kenapa engkau begini? Apa yang kau takut? Apa yang kau resahkan? Itu ashtarit. Aku ingin perjanjian ya Rasulullah. Ala tashtarit mana? Apa yang perjanjian yang kau inginkan? An yaghfarli. Apakah Allah menghapuskan dosaku? Dosa-dosaku yang lampau ketika aku sebelum masuk Islam. Banyak hal-hal yang aku lakukan. Perbuatan yang sangat tidak baik dan melanggar. Dan tidak dibenarkan oleh agama Islam. Maka Nabi SAW, amma alimtu amal Islam yahdum maqabuhu. Apakah engkau tidak tahu? Sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau, yang sebelum engkau masuk Islam. Ketika engkau masuk Islam, habis semua dosa engkau. Yang lampau, yang sebelum itu engkau lakukan, ketika engkau masuk Islam, engkau menjadi orang yang bersih, yang tanpa dosa. Disitulah mulai dihitung Allah kalau engkau berbuat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, wa innal hijrah tahdum maqabah. Al-hijrah juga menghapuskan dosa yang lampau. Dan yang ketiga, wa innal hajj yahdum maqabah. Dan juga haji itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Haji termasuk salah satu dicantumkan ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Amr bin As, bapaknya Abdullah bin As. Haji ini termasuk menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika Amr bin As menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, dan Amr bin As ini dia punya anak namanya Abdullah. Ini Abdullah bin Amr bin As, ada juga Abdullah bin Umar bin Khattab, ada juga Abdullah bin Abbas. Itu semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang kubara
sahabat, yang mana ketika Nabi SAW meninggal, ada mereka juga masih belasan tahunnya, termasuk Abdullah bin Abbas. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, ini salah satu ibadah haji ini menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Haji yang mana? Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tinggalkan sesuatu perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak Syekh, kembali lagi dari hadis Abu Hurairah ikhwatul iman tentang makna yang terkandung atau pelajaran yang mesti kita ambil dari hadis tersebut. Umroh yang satu bersama umroh hingga ke umroh yang lain merupakan kafarat, menghapus dosa bagi dosa yang telah dilakukan di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Malik, Imam Ad-Darimi. Makna sabda Rasulullah tersebut sallallahu alaihi wasallam, umrah yang satu bersama hingga ke umrah yang lain merupakan kafarat, merupakan penghapus bagi dosa yang telah dilakukan di antara keduanya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, syarah Sahih Muslim, berkaitan dengan makna penggalan hadis tersebut, beliau mengatakan di sini sangat jelas sekali bahwa yang dimaksud adalah keutamaan umroh, yaitu menghapus dosa-dosa yang terjadi antara kedua umroh tersebut. Ya, penjelasan tentang dosa-dosa tersebut ini juga ada dalam kitab At-Taharah. Demikian pula penjelasan tentang bagaimana mengompromikan dengan hadis-hadis tentang kafarat wudu dengan terhadap dosa-dosa tersebut. Kafarat semua solat, siam pada hari Arafah dan Asyura. Nah, dalam Tuhfatul Ahwadi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa kabair, bukan dosa-dosa besar. Seperti halnya dalam sabda beliau yang berkaitan dengan keutamaan hari Jumat, bahwa Jumat yang satu hingga yang lainnya merupakan kafarat dosa yang telah dilakukan di antara keduanya. Nah, berkaitan dengan hal yang sama dalam syarah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juga disebutkan bahwa huruf ila tersebut adalah bimakna ma'a, yakni diartikan dengan makna bersama. Jadi maknanya umroh yang satu bersama umroh yang lain, atau dapat juga diartikan makna huruf ila itu sendiri dengan kaitannya dengan kafarat. Ibnu Abdul Bar mengkhususkan kafarat dalam hadis tersebut terhadap dosa-dosa kecil saja. Akan tetapi Imam As-Sindi berpendapat bahwa ini kurang tepat, sebab menjauhi kabair, dosa-dosa besar juga merupakan kafarat baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Ini pendapatnya Imam Ash-Shindi yang berbeda dengan Imam Abdul Bar. Nah, karenanya ikhwatul iman, dosa apa yang dapat dihapus oleh umroh? Jawabannya, yakni sebab orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya dihapus dengan umroh. Sedangkan orang yang tidak memiliki dosa kecil atau dosa-dosa kecilnya telah dihapus melalui sebab yang lain, maka posisi umroh baginya di sini merupakan sebuah keutamaan. Imam Az-Zarqani mengatakan dalam syarah Al-Muwatta, Imam Malik menyatakan bahwa huruf ila dalam sabda Rasulullah bermakna ma'a, seperti penjelasan imam yang lain tadi. Yakni hal ini sejalan dengan firman Allah, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jadi maknanya adalah umroh yang satu bersama umroh yang lain. Semuanya ini sama intinya ikhwatul iman, merupakan kafarat, penghapus bagi dosa yang telah dilakukan di antara keduanya. Huruf
ma'a juga dalam penggalan hadis tersebut, ya ilah merupakan lafaz yang bersifat umum, maka dari sisi lafaznya bermakna penghapusan terhadap semua dosa yang terjadi di antara keduanya, kecuali hal yang sudah dikhususkan oleh dalil-dalil tertentu. Nah, kemudian ikhwatul iman, makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Imam Nawawi, Imam Sindi dalam sarahnya Sahih Muslim, sarah Imam Sunan Ibnu Majah berpendapat yang paling sahih dan masyhur adalah bahwa makna mabrur di sini sesuai yang tidak terkontaminasi oleh dosa, yakni diambil dari kata albir yang mananya adalah at-taharah. Makna mabrur ada diambil dari kata albir yang mananya adalah at-taharah atau at-ta'ah, ketaatan, suci, ya, at-ta'ah, ketaatan. Ada yang berpendapat maknanya adalah al-makbul, haji yang diterima. Ada lagi yang berpendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah haji yang tidak dilakukan karena riya. Pendapat lain yang tidak disudahi dengan perbuatan maksiat. Pendapat terakhir ini masuk dalam kategori makna sebelumnya, yakni mengenai makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam haji mabrur. Berkata Ibnu Khalawai, al-mabrur artinya al-makbul. Berkata selain beliau maknanya adalah haji yang tidak terkontaminasi oleh sesuatu dosa. Ini penjelasan ini luas dari beberapa imam ikhwatul iman. Sebagaimana pula ya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga menjelaskan, yakni haji mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Pendapat lain Imam Nawawi, haji mabrur, haji yang tidak dikotori dosa, haji yang diterima oleh Allah yang tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada rafath, tidak ada fusuk. Imam Al-Jazairi mengungkapkan haji mabrur, haji yang bersih dari segala dosa, penuh dengan amal soleh, penuh kebajikan. Yakni berdasarkan rumusan yang diberikan oleh para ulama hadis. Rumusan-rumusan tersebut tentang pengertian haji mabrur ini, maka dapat disimpulkan bahwa haji mabrur, haji yang dapat disempurnakan, ya, yang dapat disempurnakan segala hukum-hukum berdasarkan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah predikat haji yang tidak mendatangkan perasaan riya, bersih dari dosa, dibarengi dengan atau diikat dengan amal-amal soleh, yakni adanya peningkatan amal-amal soleh, tidak ingin disanjung, tidak melakukan perbuatan keji dan berbuat kerusakan. Ini. Nah, termasuk petunjuk Rasulullah SAW untuk menggapainya, meskipun pada hakikatnya bahwa hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang tahu apakah hajinya mabrur atau tidak, ya. Tetapi dapat kita simpulkan dari penjelasan beberapa ulama, setidaknya menjadi penguat bagi kita untuk lebih berharap kepada Allah agar ibadah haji yang kita lakukan, yang kita tegakkan, yang kita tunaikan menjadi haji yang mabrur. Nah, anjuran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadisnya untuk menggapai haji tersebut, yakni ditunaikan ibadah haji dengan benar-benar berangkat, benar-benar dari motivasi dan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kedudukan niat dalam setiap ibadah dalam Islam menempati posisi yang sangat penting. Niat menjadi penilaian dari setiap arah dan tujuan ibadah yang kita lakukan. Begitu halnya dengan pelaksanaan ibadah haji memerlukan kesanggupan materi, ya, ataupun spiritual, materi ataupun non materi, penegasan dan pelurusan niat yang benar-benar harus ditujukan dalam rangka mencapai ridha Allah. Ini sebagaimana penjelasan dalam ibadah-ibadah yang lain, ya, sebagaimana syarat dalam kita beramal, dalam beribadah adalah niat yang ikhlas dan juga mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dari niatnya dan masing-masing mendapat pahala dari apa yang dia niatkan. Karena haji benar-benar diniatkan karena Allah, apalagi haji yang sangat syarat, ya, dengan perasaan riya ini, dengan sum'ah,
Mengingat tidak semua orang dapat menunaikan ibadah ini seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Karena ada mampu, kemudian predikat, dan lain sebagainya. Ini yang mana tidak lepas dari riya, tidak lepas dari sum'ah, dan tidak lepas dari mencari legitimasi ataupun prestis, dan lain sebagainya. Ya. Ataupun haji tersebut dijadikan sebagai alat memperkuat status sosialnya, legitimasi sosial dalam masyarakat ini. Kemudian segala biaya dan nafkah yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji haruslah benar-benar bersumber dari yang halal. Apa yang sebenarnya yang ingin kita capai dari pelaksanaan haji ini? Tidak lain ingin menyempurnakan sesuatu yang prinsipil terhadap keberislaman kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang dekat kepadanya. Nah, jadi apa yang artinya haji yang akan kita tunaikan jika ternyata bukan mendekatkan diri kita kepada Allah? Artinya setiap ibadah yang kita tunaikan dengan biaya yang bersumber dari yang haram tidak akan bernilai, tidak akan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kata lain ibadah hajinya adalah ditolak atau makzur. Rasulullah bersabda, jika seseorang pergi menunaikan haji dengan biaya dari harta yang halal dan kemudian diucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka berkata penyeru dari langit, Allah menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu berbahagia. Pembekalanmu halal, pengangkutanmu juga halal, maka hajimu mabrur, tidak dicampuri dosa. Sebaliknya jika ia pergi dengan harta yang haram dan ia mengucapkan labbaik, maka penyeru dari langit berseru, tidak diterima kunjunganmu dan engkau tidak berbahagia. Pembekalanmu haram, pembelanjaanmu juga haram, maka hajimu ma'zur, mendatangkan dosa atau tidak diterima. Meskipun terdapat khilafiyah tentang sah tidaknya haji dengan biaya yang haram, akan tetapi berdasarkan hadis tersebut, ya, juga berdasarkan akal sehat, bagaimana mungkin haji kita berkenan di sisi Allah, sedangkan biaya pelaksanaan bersumber dari yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, melakukan manasik hajinya harus sesuai, yakni dengan meneladani dan mempedomani manasik haji Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum. Juga dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yakni ini sudah pasti dan dapat dipahami karena ibadah haji merupakan ibadah yang mahdoh, yang cara pelaksanaannya mutlak harus mempedomani apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi manasik haji yang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan manasik haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Alangkah baiknya jika setiap kita yang ingin menunaikan ibadah haji ini terlebih dahulu mempelajari dengan sebaik-baiknya manasik haji Rasulullah. Manasik haji ini sangat menentukan mabrurnya haji kita atau tidak. Dan manasik haji yang tepat dan manasik haji yang benar adalah manasik hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul iman. Dari niat yang ikhlas, bekal yang halal, akan lahirlah syarat, yakni istiqomah. Istiqomah artinya komitmen yang total untuk mentaati Allah, tunduk kepadanya, bukan saja selama masa haji, melainkan kapan saja, di mana saja ia berada. Haji tidak akan bermakna jika sekembalinya dari tanah suci, yakni seseorang tidak menyadari identitas kehambaannya kepada Allah. Tuntunan syaitan kembali diagungkan, merebut harta haram, kemaksiatan menjadi kebiasaannya sehari-hari. Bila ini yang terjadi, bisa dipastikan bahwa hajinya tidak mabrur, karena haji mabrur akan selalu diikuti dengan kebaikan. Pribadi yang istiqomah setelah menjalankan ibadah haji akan selalu tenang, tidak pelin-pelan, artinya perilakunya jelas tidak berwarna-warni, tidak ikut dengan tren, ya. Apa yang Allah haramkan senantiasa ia haramkan, ia hindari. Apa yang diwajibkan senantiasa ia tegakkan secara sempurna. yakni dalam surat Al-Baqarah dijelaskan Allah Ta'ala mengajarkan bahwa hanya iman dan harta halal yang bisa membuat seseorang selalu istiqomah dalam mentaatinya. Istiqomah mempertahankan nilai-nilai haji, menahan diri dari segala bentuk kemungkaran, sekecil apapun itu. Kembali kami
Persilahkan Pak Syekh. Nah, akhwat liman waktul mu'minat, dalam sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila umrati wa kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Hadis ini memberikan kita pemahaman dari umrah ke umrah. Dan haji mabrur itu tidak ada ganjaran kecuali surga, dan menghapus di antaranya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis-hadis yang lain juga banyak Nabi SAW memberikan statement, kalau as-salatul khams al-jum'ah ila jum'at, Ramadan ila Ramadan, kafara bainahuma. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dan menghapuskan dosa-dosa yang kecil, idza jutna berkabair, kecuali dosa-dosa yang besar, dan harus dia bertobat. Dan juga haji ini ikhwatul iman, amal ibadah yang sangat mulia sekali. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal umrah wal hajj. Kita mengiringi, mengikuti amal ini satu dengan yang lain, satu dengan yang akhir. Haji, bainal haji wal umrah, atau umrah dan haji ini, fa innahuma yanfiyanil faqr wajlu. Sungguhnya dia bisa membersihkan kita, melenyapkan atau menjauhkan kita dari kefakiran dan dosa. Jadi dalam arti kata, kita nggak akan pernah miskin dan tidak akan memiliki dosa. Haji dan umrah ini, atau umrah dan haji. Kama yanfihi al-karru khabath, seperti besi yang karat, al-hadid, ketika tukang ad-dahab wal fiddah, tukang emas dan tukang perak, bagaimana dia membersihkan besi yang dikeluarkan karatnya jadi bersih, emasnya jadi, peraknya jadi bersih, bening dari kotoran-kotoran yang karat itu. Jadi begitulah haji dan umrah ini menghapuskan dosa-dosa itu. Walaisal haji al-mabrur ats-tsawab ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada lagi ganjarannya kecuali surga. Rawahu Nasa'i wa Abu Isa Tirmidzi dalam Sahih. Di dalam riwayat Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju wal umrah, haji dan umrah, wafdullah, tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mulia ikhwatul iman. Dengan datang dari tanah air ke sana, tamu Allah, mendekat diri kepada Allah SWT, kita menziarahi baitnya, yaitu Ka'bah atau Baitul Atiq. Indahu ajabahu. Ketika kita berdoa di sana, khusus doa-doa ada yang mustajab, yang sangat dekat dengan mustajab, tempat-tempat yang dikabulkan kita berdoa. Dan lagi dalam hadis, doa yang waktu dikabulkan di antara adzan dan qomat, turun hujan, kita menghadap musuh, jawful lail, di malam hari. Itu semua doa-doa di hari Jumat ada 1 jam dan yang lain-lain. Dan ini termasuk di sana doa-doa kita dikabulkan Allah SWT. Wa an yakfuru wa yastaghfiru ghafar lahum. Ketika kita minta ampun dan Allah mengampunkan kita. Rawahu Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Huzaimah wa Ibn Hibban dalam Sahihahuma. Di dalam lafaz wafdallah thalathun, tamu Allah itu ada 3. Dalam perjuangan apapun kita dicantumkan 3. Al-hajju wal umrah wal ghazi. Haji dan umrah dan berjuang di jalan Allah, menghadap musuh. Dan ini sangat mulia sekali. Amal-amal yang sangat mendekat diri kepada Allah dan sangat baik sekali. Di dalam riwayat, dalam hadis yang hasan, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Hadzal bait du'amatul Islam. Faman kharaja yawm
hadzal bait min al-hajj aw umrah kana madmunan 'ala Allah an yaqbadahu aw yadkhulul jannah wa in raddu bi ajri ghanaimah. Ini rumah asasnya Islam. Ketika seorang kharaj keluar dari rumahnya melaksanakan satu kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, datang ke rumah ini haji atau umrah, dan dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dicabut nyawanya atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi jamaah haji, kalau dia meninggal di sana, tapi haji yang benar-benar paham dalam pelaksanaan, dia meninggal masuk surga. Dan itu amal yang baik di sana. Dapat dia kebaikan surga. Apabila dikembalikan ke tanah air, dia mendapat seperti harta rampasan perang. Al-ghanaim, keuntungan kebaikan yang banyak. Dan yang selanjutnya, ikhwatul iman, an-nafaqat. Harta yang kita keluarkan untuk kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, haruslah harta yang betul-betul bersih. Dan supaya dari harta itu Allah lipatkan ganda kebaikan harta kita, ditambahkan. Dan kita tidak akan pernah rasa rugi dan merasa kekurangan. Kalau harta itu dari yang halal, tayyiban. Innallah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Innallah jamil, la yaqbalu illa jamil. Allah itu baik, itu yang baik. Itu yang cakap, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil hajj kan-nafaqatu fi sabilillah. Seorang keluar membiayai dalam perjalanan pergi haji, sama dia di dalam perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Az-dirhamu bimi'at dhaf. Satu dirham, ya mungkin 1 rupiah, 1 rial, dilipat Allah 100 kali lipat. Ganjarannya ikhwatul iman. Jadi uang yang kita pakai pergi haji itu dilipat kebaikan-kebaikannya sampai 100 kali lipat. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Imam Ahmad wa Tabarani wa Baihaqi wa isnaduhu hasan. Dan yang terakhir ikhwatul iman, al-fuqaha al-a'imma arba'ah, memberikan penjelasan dan orang salaful khalaf semua dari hadis mengatakan haji itu wajib alal fur. Haji itu disegerakan. Disegerakan, jangan ditunda-tunda. Lainnya li hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man arada al-hajj fal yu'ajjil fa innahu qad yamrudu al-marad wa tadillu ar-rahilah wa takunu hajat. Rawah Imam Ahmad wal Baihaqi wa Tawahi wa Ibnu Majah. Barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji, segerakanlah. Sungguhnya dia tidak tahu apa yang akan menimpa dia dalam kesakitan atau berat dia melaksanakan perjalanan, dan hendaklah dia menyegerakannya. Dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Di dalam riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjilu al-hajj, yakni al-fariḍah. Segerakanlah haji yang wajib ini. Sekali aja. Karena yang diwajibkan sekali. Tapi betul-betul haji yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pergi haji hanya sekali. Segerakanlah haji yang wajib ini. Fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Sesungguhnya di antara kalian atau di antara kita tidak akan mengetahui apa yang akan menimpa kita. Kita nggak akan tahu nanti apa yang terjadi terhadap diri kita. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi esok. Maka segerakanlah niat yang salehah, tekad yang benar-benar baik untuk datang melaksanakan ibadah haji ini. Sungguhnya kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Rawahu Imam Ahmad wal Baihaqi. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, ini satu nasihat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwatul iman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.